Selamat datang di Blibli, tempat kita beli yang pasti cengli. Mau beli kabel yang bentuknya kayak tali, HP made in Italy, laptop untuk kuli, semuanya ada di Blibli. Dan dijamin pasti asli. Ya udahlah ya, nggak usah patroli ke tempat lain untuk jual beli. Selamat menonton yang tanya-tanya aja tapi nggak pernah beli. Ya, itu tadi adalah intro khasnya DKID ya. Jadi buat yang belum tahu saya, perkenalkan nama saya adalah Handika Setiabudi dari channel DKID. Dan di video kali ini saya lagi ngebajak channelnya Blibli, terutama di program mereka yaitu Blibli Gadget Zone. Tempat buat kalian dapetin info gadget, home elektronik, tips dan trik, serta promo-promo menarik dari Blibli. Dan di video kali ini kita akan membahas laptop yang menarik juga. Namanya adalah Asus VivoBook S15. Babe Edition. Wah, desainnya udah streetwear banget. Ya, jadi Asus bekerja sama dengan brand streetwear asal Jepang yang namanya Babe atau A Bathing Ape. Kenapa dia collab sama Babe? Ya berarti Asus sudah research market ya. Dan kayaknya market mereka ya orang-orang yang suka fashion, orang-orang yang suka streetwear, Gen Z. Dan siapa yang nggak tahu Babe ya? Anak-anak muda zaman sekarang pasti tahu lah apa itu A Bathing Ape. Kalau yang nggak tahu ya pasti umurnya 40 tahun ke atas. Yang brand-brand dulu itu ada Carville, New Era, Remason. Yaitu brand-brand, ya saya tua berarti. Sebenarnya kita udah bikin video unboxingnya si Asus Babe Edition ini di channelnya DKID. Jadi kalau kalian pengen tahu detailnya bisa mampir ke sana. Dan reviewnya itu cuma kita bikin eksklusif di Blibli. Jadi kalau kalian cari reviewnya VivoBook Babe Edition ini di DKID gak bakal ada. Cuma ada di channelnya Blibli untuk program Blibli Gadget Zone. Tapi di sini saya highlight sedikit aja lah ya apa yang bakalan kita dapat kalau misalkan kita beli Asus Babe Edition ini. Yang jelas ya tentu laptopnya sendiri. Terus juga ada tas yang bentuknya itu khas Babe dengan coraknya itu kemo, terus juga dapat ikonnya Babe, si baby Melo yang berbentuk monyet, lucu sih ya, ini istri saya suka. Terus ada pernak-pernik lain kayak stiker Babe, terus ada kertas-kertas dari Babe Edition dan ada mouse Bluetooth juga yang bisa kita custom desain Babe-nya, bisa warna biru atau bisa kita ganti casing lain warna hitam kemo khasnya dari Babe Edition. Desain laptopnya juga beda dari laptop Asus pada umumnya, jadi di bagian punggungnya itu dikasih kayak pernak-pernik Babe Edition dengan beberapa hewan yang terlihat lucu tapi masih high beast. Ini bukan stiker ya, ini kayak di laser CNC, jadi memang dibentuk menggunakan laser, gak bisa kita lepas. Terus ornamen Babe lain juga ada di touchpadnya dengan desain yang kira-kira sama kayak bagian punggungnya tadi. Dan yang paling saya suka dari desainnya streetwear tapi masih kelihatan mewah. Yang di bagian belakangnya ini ada kayak semacam plat, aksennya chrome, dan ada VivoBook sama bawahnya itu A Bathing Ape. Kalau untuk form factornya ya masih VivoBook banget, gak mungkin Asus bikin form factor beda karena ya ini udah signature VivoBook kayak gini. Tapi kalau secara spesifikasi si VivoBook ini beda kayak VivoBook pada umumnya. Karena untuk prosesornya dia dipakai Intel Core i9 13900H. High performance, bukan U atau P. Jadi ini adalah prosesor yang biasanya dipakai di laptop Asus ROG. Laptop gaming. Jadi dia ada 12 core dengan 20 thread. Untuk graphic cardnya memang belum discrete kayak ROG yang biasanya pakai RTX, tapi ini pakai graphic card bawaan si Intel Iris Xe. Tapi ya untuk ukuran kelas VivoBook ini masih kenceng. Apalagi RAM-nya juga udah 16 GB dual channel. Storage-nya juga nggak tanggung-tanggung. Kita langsung dikasih storage 1 TB NVMe Gen 4 yang speednya itu 5000 Mbps. 1 TB ya, bukan 512 lagi. Untuk layar, layarnya ini saya suka sih ya, karena layarnya Asus pakai panel Asus yaitu Asus Retina OLED yang selama 1 tahun ke belakang ini belum ada komplain dari user tentang masalah burn in. Karena biasanya penyakitnya layar OLED itu adalah burn in. Pinternya Asus dia bisa mencegah layar yang Retina OLED ini biar nggak burn in. Karena lawannya burn in itu kalau di OLED itu kan ya gambar-gambar statik karena LED-nya bakalan nyala terus dan itu bakalan cepet aus, cepet rusak. Nah Asus di software Asusnya bikin yang namanya Asus OLED Care. Di situ kita bisa lihat ada pixel refresh, ada transparan untuk gambar-gambar icon. Jadi intinya karena musuh terbesarnya panel OLED itu adalah gambar yang statik, makanya Asus bikin software Asus OLED Care biar gambarnya ini tiap beberapa menit bakalan ada pixel refresh. Resolusinya juga udah 2,8K ya, bukan Full HD lagi. Refreshnya juga udah 120Hz dengan color game mode yang kelasnya udah DCI P3. Yang DCI P3 ini akurasi warna yang biasanya dipakai di cinema. Jadi mau nonton Netflix, YouTube atau streaming apapun, kontras rasionya itu tajam, gambarnya realistis, detailnya dapat, buat preview editing juga udah nyaman. Audionya juga nggak kaleng-kaleng loh. Audionya ini disertifikasi sama si Herman ya, si
Harman Kardon. Dan VivoBook Beep Edition ini kualitas suaranya termasuk salah satu yang paling enak yang pernah saya review. Kalau kalian pengen denger demonya, kira-kira kayak gini suaranya. Sekarang langsung aja kita tes gimana sih performanya Asus VivoBook Beep Edition ini yang pakai prosesor gaming. Seperti biasa kita coba dulu di Cinebench R15 ya. Jadi kita running sebanyak 10 kali dan hasilnya untuk laptop kelas VivoBook ini kenceng sih ya. Dengan skenario rata kanan dan laptop kondisi dicas untuk multicore-nya itu dia dapat stabil di 2400 poin. Kalau misalkan kita nggak pakai adapternya memang ada penurunan performa ya ini biasa karena prosesornya seri H tapi turunnya juga nggak jauh-jauh amat dengan multicore sebanyak 10 kali itu dia dapat stabilnya di kisaran 1900 poin. Terus kalau kita lihat suhu temperaturnya ketika Cinebench R15 ini kita loop sebanyak 10 kali ya seperti biasa sih ya Cinebench nyolong-nyolongnya itu di sekitar 95 derajat Celcius. Tapi kalau kita gunakan untuk 3D Mark kita tes untuk stability testnya apakah dia ada throttle, apakah dia ada anget, hasilnya enggak ya. Dengan 3D Mark di Time Spy Stress Test dia itu lolos dengan skor yang hampir sempurna 99,8%. Lanjut kalau kita gunakan untuk editing di software Adobe Premiere Pro dengan template yang memang bisa kita pakai, kita export ke 4K, dia bisa merender dengan durasi waktu itu yang kenceng 4 menit 47 detik 4K loh ini ya. Kalau misalkan kita turunkan di Full HD ya durasinya lebih cepat dengan 3 menit 15 detik. Terus untuk suhu temperaturnya ketika kita pakai Adobe Premiere Pro ini juga masih sama kayak Cinebench tadi ya. Ini seharusnya di bawah 90 derajat Celcius sih. Tapi ketika kita ekspor 4K ternyata suhu temperaturnya itu ada di kisaran 95 derajat Celcius. Lanjut kalau kita gunakan dia untuk rendering 3D apakah bisa? Bisa sih karena ketika kita tes pakai Blender dengan template BMW dia mampu merender dengan durasi waktu yang kenceng juga 2 menit 59 detik. Untuk suhu temperaturnya di Blender ini dia lebih dingin ketimbang Adobe Premiere Pro tadi dengan stabilnya itu di kisaran 90 derajat Celcius. Cuma ngangkat awalnya aja yang di 95 derajat Celcius. Lanjut ke tes yang mungkin kalian suka yaitu tes gaming. Siapa yang gak suka gaming ya? Jadi kalau misalkan kalian pengen punya laptop ini gak dibolehin orang tua ya bilang aja ini VivoBook kok bukan ROG, bukan laptop gaming, laptopnya buat kuliah. Ya padahal masih bisa digunakan untuk gaming. Kayak di Dota 2. Dengan resolusi Full HD, grafiknya fastest, dia bisa dapat average FPS itu gila sih ya ini 166 FPS. Jadi masih oke dengan refresh rate layarnya yang 120 Hz tadi. Terus kalau kita pakai untuk game Valorant, resolusi Full HD juga, grafik low juga, dia average-nya itu ada di 136 FPS. Jadi masih aman juga. Tapi gimana kalau kita gunakan untuk main game yang agak AAA dulu deh, kayak Far Cry 5. Far Cry 5 dengan grafiknya low, resolusi Full HD, dia average FPS-nya dapat 42 FPS. Masih oke ya, padahal laptop ini nggak ada discrete graphic card-nya, nggak ada Nvidia RTX-nya. Tapi kalau kita gunakan untuk game AAA, masih bisa juga. Asalkan game AAA tersebut ya harus yang CPU bound banget ya. Kalau misalkan kayak Cyberpunk yang GPU bound banget, wah itu sih harus pakai laptop ROG yang ada discrete graphic card-nya. Terus kalau kita gunakan untuk kerja gimana? Wah kalau untuk gaming aja bisa apalagi kerja ya. Contohnya kalau misalkan kita mau ekspor PDF dari PowerPoint sebanyak 150 slide itu cuma selesai dalam waktu 5 detik aja. Gila itu kenceng sih. Terus kalau kita gunakan untuk Excel untuk randomize data yang banyak banget itu bisa selesai dalam waktu 34 detik juga. Jadi cepet. Tapi gimana untuk suhu temperatur permukaannya? Kalau misalkan kita siksa kayak tadi, apakah dia masih aman-aman aja? Dan hasilnya untuk suhu tertinggi sih ada di bagian keyboard atas ya. Itu di kisaran 46 derajat Celcius karena memang letak coolingnya di situ. Tapi untuk tombol-tombol yang biasanya kita pakai kayak tombol WASD itu suhunya cuma di 38 derajat Celcius. Jadi ketika kita pakai laptopnya full load, jari-jari kita ketika ngetik itu nggak kerasa keganggu saking panasnya. Jadi masih hangat aja di bawah 40 derajat Celcius. Yang menarik untuk baterai walaupun dia pakai prosesor seri H, tapi awet loh. Karena ya itu tadi ya, dia nggak punya discrete graphic card, jadi powernya itu cuma butuh di CPU aja, makanya baterainya lebih awet kalau kita bandingkan dengan laptop ROG atau laptop gaming. Pas saya coba untuk browsing pakai Wi-Fi dengan Microsoft Edge, dia itu bisa tahan 10 jam 20 menit. Wah untuk prosesor seri H ini awet banget loh. Dan lebih tinggi ketimbang syarat Intel Evo yang diajuin sama Intel. Intel itu kan harus 9 jam real world use performance kalau misalkan ada bitsnya atau stikernya Intel Evo. Dan kalau kita perhatikan untuk stikernya ini memang beda kayak Intel Core i9 pada umumnya yang warna biru
di Asus VivoBook ini warnanya udah warna-warna Intel Evo yang menandakan dia memang udah lolos sertifikasi Intel Evo. Apa aja syaratnya Intel Evo? Oh, banyak ya, ada baterai, terus laptopnya harus ringan, frame-nya harus tipis. Wah, kalian bisa baca di sinilah. Nanti editor tolong dibantu karena syaratnya banyak banget. Ngecasnya juga lumayan cepet, dengan 0 ke 100% itu butuh waktu hanya sekitar 1 jam 40 menit. Dan kalau untuk harganya di websitenya Asus yang kita bahas ini, yang Intel Core i9 itu harganya 20.229.000. Tapi kalau saya cek di Blibli, gila, harganya bisa lebih murah dibandingkan websitenya. Terus juga ada promo-promo menarik. Ketika saya lihat sekarang sih promonya itu diskon sampai cashback 600.000. Itu kan lumayan banget. Terus juga ada promo-promo lain kayak gratis ongkir. Kalau kalian nggak percaya selisihnya harga website sama selisih harga Blibli yang pasti lebih worth it, lebih terjangkau, cek aja, linknya udah saya taruh di kolom deskripsi. Kalau tertarik sama laptop ini tapi di rumah masih ada laptop lain, tenang aja karena di Blibli itu bisa tukar tambah juga. Selain itu di Blibli juga ada yang namanya asuransi beli proteksi biar lebih aman. Walaupun memang Asus ini udah punya garansi 2 tahun, tapi kalau kita tambahin lagi sama asuransinya Blibli, pasti aman lah, nggak akan ada masalah ke depannya. Tapi kalau misalkan nggak punya duit buat beli gimana bang? Tenang aja, karena Blibli juga ada yang namanya Blibli Tiket Pay Later. Jadi bisa bayar ke depannya, nanti aja bayarnya. Beli di Blibli itu pasti cengli. Banyak barang-barang review saya itu saya juga belinya di Blibli. Beli di Blibli itu pasti original, pasti gratis ongkir, pasti pengirimannya tepat waktu. Dan pasti puas di Blibli, pasti tanpa tipu-tipu. Kalau kesimpulannya dari Asus VivoBook S15 OLED Babe Edition ini, walaupun kalian gak suka Babe karena menurut kalian mungkin terlalu streetwear, terlalu hypebeast, tapi terlepas dari itu kalau carinya performa di laptop yang gak terlalu terlihat gaming, terus juga tipis dan ringan dengan layar yang gede 15,6 inch, ya si Asus VivoBook ini bisa saya rekomendasikan dengan mudah sih ya, karena prosesornya yaitu tadi prosesor gaming di generasi 13. Performanya ya seperti yang kalian lihat tadi, buat gaming juga lancar aja, layarnya juga udah kayak laptop gaming 120Hz dengan panel OLED resolusi 2,8K. RAM-nya 16GB, storage-nya 1TB dan udah ada sertifikasi Intel Evo. Sulit loh ya untuk Intel Core i9 generasi H dapat Intel Evo karena pasti kalah di baterai, tapi ini baterainya awet 10 jam. Kalau untuk kekurangannya ya sayangnya gak ada disk graphic card ya. Kalau misalkan dikasih disk graphic card kayak yang lupa Power aja 55W RTX 2050, menurut saya sih bakalan lebih worth it ya. Untungnya udah ada port USB-C yang support sama Intel Thunderbolt 4. Jadi kalau kalian ngerasa butuh kekuatan dari GPU, tinggal dicolokkan aja sama eksternal GPU. Eksternal GPU-nya saya nggak punya bang ya, beli di Blibli juga. Oke lah Blibli friends, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya Andika Setiabudi dari channel DKID pamit undur diri dulu. Dan jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channelnya Blibli. Karena dengan kalian subscribe channelnya Blibli, saya bisa ada terus di Blibli Gadget Zone. Jadi ya tolong tolongin saya lah ya. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye. Blibli.